Kepala cabang Bank Plat Merah di Bekasi ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terikat lakban. Polisi telah meringkus 4 pelaku penculik dan pembunuh korban. Warga desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan dengan kondisi korban terikat lakban di bagian wajah, tangan, serta kaki. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah mengembalakan hewan ternak dan langsung melapor ke pihak desa setempat. Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Dari keterangan polisi, korban merupakan kepala cabang bank BUMN di kawasan Cempaka Putih. Sebelumnya, CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Kini polisi telah mengamankan 4 orang pelaku, 1 orang pelaku masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka korban, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Andi Firmansyah di rumah duka. Selamat malam, Andi. Apakah jenazah korban telah tiba di rumah duka? Ya, selamat malam, Diandra. Baik, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka almarhum korban pembunuhan yang terjadi di Bekasi. Dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini jasad korban masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan saat ini juga saya masih menunggu informasi dari pihak keluarga apakah korban untuk tiba di Bogor, apakah langsung ke rumah duka atau langsung ke TPU. Tapi saya mendapat keterangan dari kerabat korban semasa kecil bahwa nanti jasad korban nantinya akan langsung dibawa ke TPU di kawasan Situ Gede, Bogor Barat. Nah, dapat kami informasikan juga bahwa almarhum yang merupakan pegawai BUMN ditemukan meninggal dunia di kawasan Bekasi, Kabupaten Bekasi. Nah, saya dapat informasi juga bahwa keempat pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Untuk informasi yang kami terima juga bahwa sebelumnya kan almarhum sempat diculik oleh beberapa orang, namun untuk keluarga istri saya belum mendapatkan informasi apakah dilakukan hal sama atau tidak. Tapi yang pasti saat ini kondisi di rumah duka ada kerabat maupun tetangga yang melayat di kediaman. Memang rumah duka ini tempatnya untuk tempat berkumpul bagi keluarga korban. Sementara untuk keluarga korban sendiri tinggalnya di kawasan Tangerang, tidak tinggal di rumah ini, hanya tempat singgah kalau apalagi kita berkumpul bersama sanak keluarga dan yang lainnya. Diandra. Baik, terima kasih Andi melaporkan langsung dari rumah duka. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polemik terkait royalti terus bergulir. Sejumlah musisi geruduk DPR RI guna mencari solusi. Dari hasil pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan penyanyi dan komposer lagu masuk dalam tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Sejumlah musisi di tanah air bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN gelar rapat konsultasi bersama Komisi 13 DPR RI guna membahas polemik royalti musik. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkap penyanyi dan komposer lagu masuk dalam tim perumus revisi UU Hak Cipta dan akan segera menyelesaikan revisi UU tersebut. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta.
Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan undang-undang hak cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan polemik royalti musik setelah pemerintah tegaskan pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib bayar royalti pada pencipta dan pemilik hak terkait. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berencanakan audit Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terkait pembayaran royalti. Beberapa waktu lalu, musisi Ari Lasso juga memposting petisi audit WANI di media sosialnya karena kecewa terhadap LMK tersebut. Polemik royalti musik di tanah air masih memanas. Terkait hal tersebut, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas akhirnya mengambil langkah tegas. Dia meminta agar ada audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hal ini ditujukan agar adanya transparansi dari pembayaran royalti. Tak hanya itu, Menkum juga menegaskan pemerintah tengah cari solusi bersama yang melibatkan stakeholders terkait. Dan yang pasti tidak boleh membebani UMKM. Sebelumnya, musisi Ari Lasso sempat alami kekecewaan terhadap LMK WAMI hingga mengumumkan inisiatifnya membuat petisi untuk mengaudit wahana musik Indonesia. Hal ini disampaikan Lasso dalam unggahan di Instagramnya, di mana dia ajak para rekan musisi dan masyarakat yang peduli untuk ikut mendukung langkahnya. Ari Lasso menegaskan gerakan ini bukanlah bentuk permusuhan personal, melainkan upaya mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh WAMI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Dari OTT tersebut, KPK menyita sebanyak 15 mobil, 7 motor, dan uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian, yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap hingga Kamis sore tim penyidik masih di lapangan sehingga pihaknya belum bisa memastikan jumlah orang yang terjaring OTT KPK. Ini 21 kendaraan, sampai saat ini 21 kendaraan yang sudah diamankan, 15 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2. Ya, nanti kami update terkait siapa-siapa saja pihak yang diamankan, termasuk kronologi dan juga konstruksi perkaranya. Diamankan dari berapa orang dan juga dari mana kemarin? Ya, nanti kita jelaskan lebih detailnya ya, diamankan dari pihak siapa saja begitu, karena dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan kali ini sebagian teman-teman juga masih di lapangan. Oke ya, makasih ya.
Menanggapi terjaringnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan KPK, Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyatakan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Pihaknya juga akan merevisi aturan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kasus yang menjerat Ebenezer. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK 3. Dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktik tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan Jessica Winoto di Gedung Merah Putih KPK. Selamat malam, Jessica. Bagaimana situasi saat ini di KPK? Apakah ada informasi KPK akan segera melakukan konferensi pers? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa, bahwa informasi terkini yang kami dapatkan bahwa pelaksanaan konferensi pers atas penggelaran operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada hari Rabu malam, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2025 yang menjerat 14 orang yang telah diamankan saat ini. Salah satunya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan yaitu Immanuel Ebenezer, yang mana saat ini pun masih belum diketahui karena memang tadi kami sempat bertanya kepada juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo, mengatakan bahwa untuk terkait detail jadwal akan pelaksanaan konferensi pers atas OTT ini masih belum diketahui hingga saat ini, karena memang informasinya bahwa setelah dari operasi tangkap tangan ini dilakukan, maksimal yaitu ada 1 kali 24 jam untuk diberikan konferensi pers. Dan memang Diandra dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa informasi OTT ini berkaitan atau merujuk kepada dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengadaan sertifikasi K3, yang mana juga saat ini pun ke-14 orang yang telah diamankan atas OTT ini masih berada di dalam Gedung Merah Putih KPK ini untuk diperiksa lebih lanjut. Dan juga yang salah satunya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan
kasusnya yaitu Immanuel Ebenezer. Lalu juga di antara juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tadi sekitar pukul 5 kurang waktu Indonesia Barat, KPK telah memperlihatkan sejumlah barang bukti atau barang sitaan berupa kendaraan bermotor, yaitu totalnya ada 22 kendaraan bermotor dengan detail 15 kendaraan roda 4 dan juga 7 kendaraan roda 2. Dan juga informasi tambahan kami dapatkan bahwa ada juga sejumlah uang yang telah disita, tetapi untuk nominal atau jumlah uang yang telah disita masih belum diketahui, karena memang informasi dari Budi Prasetyo sendiri pun mengatakan bahwa secara kronologi selalu juga perunutan atau pendalaman dari kasus ini nanti akan langsung disampaikan pada konferensi pers yang hingga saat ini masih belum diketahui kapan akan dilaksanakan konferensi pers tersebut. Sehingga kami akan terus memantau pergerakan yang ada di sini, apakah nanti malam akan dilakukannya konferensi pers atau tidak, kami akan terus pantau. Diandra. Baik, terima kasih Jessica atas laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Terima kasih, selamat malam dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Istana merespon operasi tangkap tangan KPK yang menyasar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Jika terbukti bersalah, maka Ebenezer akan secepatnya diganti oleh Presiden. Kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer kerap menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan nakal. Dalam sidak terakhirnya, Ebenezer pun sempat memperingatkan pengusaha agar tidak main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan. Inilah postingan terakhir Wamenaker Immanuel Ebenezer sebelum ditangkap KPK. Dalam video yang diposting pada Rabu 20 Agustus kemarin, dengan tegas dan jelas, Ebenezer memperingatkan pengusaha jangan main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini sekali lagi saya peringatkan untuk para pengusaha yang nakal, jangan bermain-main di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, apa yang saya lakukan ini jelas ngasih pesan ke mereka yang kurang ajar dengan buruh dan rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya akan menjadi tetap ancaman nyata untuk mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Peringatan ini Wamenaker Ebenezer ucapkan saat menggelar sidak di 2 perusahaan di Depok, Jawa Barat dan menemukan cek bodong untuk karyawan. Selain itu, para karyawan yang kebanyakan lansia juga mengaku tidak mendapatkan upah serta jaminan hari tuanya tidak dibayarkan. Saat itu, Ebenezer pun langsung menelpon HRD perusahaan. Halo. Halo. Saya Wakil Menteri Tenagakerjaan Republik Indonesia, Bu. Immanuel Ebenezer. Iya. Ini saya di pabrik Ibu di Triple H. Ini gimana, Bu, persoalan kawan-kawan pekerja ini, Bu? Buru-buru ini. Bapak sampai jam berapa, Pak? Ibu kemari berapa lama? Biar saya tunggu. Ya, Pak. Saya nunggu Ibu 2 jam, gitu. Ya, Pak. Saya harus dipanggil Presiden jam 1:30. Mana yang prioritas Ibu atau Presiden? Sidak ke perusahaan seperti ini kerap Wamenaker Immanuel Ebenezer lakukan selama menjabat. Video dokumentasinya pun selalu ia posting di laman media sosialnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya, Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ternyata juga pernah menyinggung soal operasi tangkap tangan saat sidak ke sebuah perusahaan di Jakarta. Saya tanya, direksi kalian ada nggak? Direksi lagi meeting, Pak. Makanya kita butuh undangan kalau dia mau pemberitahuan. Ini. Sidak pemberitahuan juga. Kalau sidak pemberitahuan, yang di OTT itu nggak ada semua ketangkap, Mas. OTT kalau gitu bilang-bilang dong ya. Besok saya OTT gitu. Oh. Untuk membahas Immanuel Ebenezer menjadi pejabat Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat kasus korupsi, kami telah terhubung dengan Waketum Jokowi Mania Andi Azwan dan juga Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat malam Pak Andi, Pak Boyamin. Malam, Assalamualaikum. Baik, saya ke Pak Boyamin terlebih dahulu. Wamenaker Immanuel Ebenezer ini kan dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang vokal, kemudian juga sering melakukan sidak terhadap perusahaan-perusahaan nakal. Kok bisa ini ujuk-ujuk terjaring OTT KPK nih Pak Boyamin? Satu sisi kita tetap azas praduga tidak bersalah, belum diumumkan tersangka, tapi ya prihatin juga gitu ketika pada posisi yang harusnya menjadi contoh gitu, tapi ini kok di kementeriannya terjadi dugaan pungutan liar atau bahkan sampai level pemerasan. Dan apapun beliau juga informasinya juga ikut kena OTT. Ya kita tunggu pengumuman KPK besok. Ini kan 24 jam dan biasanya KPK kalau dalam melakukan OTT itu biasanya bukti sudah solid begitu, belum pernah ada cerita OTT gagal dan kemudian dilepas kembali. Ada KPK itu melakukan OTT gagal dan tidak dipublikasikan, tidak diumumkan nangkep orangnya gitu. Dan itu beberapa kali, bukan sekali dua kali. Saya tahu persis sejak berdirinya KPK pertama kali melakukan OTT itu kan zaman KPU Mas Mulyana Wekusuma itu. Nah, dan habis itu menunggu di stadion sampai tidak kencing, ternyata penyerahan uangnya tidak terjadi. Tidak tahu karena apa, sadar atau apa yang mau di OTT, terus kemudian tidak terjadi, akhirnya mereka ya pulang dengan tangan hampa. Nah itu kayak gitu tidak diumumkan. Pernah terungkap 2 insiden di Hotel Borobudur, pejabat di Papua yang kemudian malah yang mau memantau malah ketangkep oleh pihak yang mau ditangkap, tapi tidak terjadi penyerahan uang. Dan satu lagi yang terkait dengan UNJ yang itu terjadi sengkarut kemudian juga dinyatakan sebagai proses OTT gitu. Tapi kalau yang sudah disepil OTT ini ya potensi perkara ini naik penyidikan besok dan kemudian diumumkan tersangkanya sudah saya yakin itu 99% akan mengarah ke sana gitu Diandra. Masih. Baik. Pak Boyamin, ini sebetulnya kasusnya kasus apa sih Pak? Ini kan dibilang pemerasan, pengurusan sertifikasi K3. Anda punya data apa yang Anda peroleh terkait dugaan kasus pemerasan ini? Ya belum lah Diandra, wong ini kan saya ini meskipun detektif partikelir kan ya tidak semua tahu kan gitu. Tapi kira-kira kalau menduga-duga aja berdasarkan sepil itu kan pengurusan sertifikasi K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Dan ini memang sudah lama, seperti dulu Kementerian Tenaga Kerja itu pernah membuat kebijakan kartu kuning untuk orang-orang yang mau nyari kerja. Itu kan aneh dan saya protes berkali-kali. Mana ada wong kita memang baru lulus sekolah mau nyari kerja disuruh membuat kartu kuning seakan-akan itu pengalaman kerja. Tapi kemudian diturun gridnya katanya itu karena dididik oleh tenaga kerja. Tapi nggak pernah ada pelatihan begitu. Hanya menjadi suatu akhirnya ujungnya ya pungli. Nah kemarin sebelumnya pengurusan izin kerja tenaga kerja asing juga diproses hukum oleh KPK dan itu sekarang berkaitan dengan kesehatan keselamatan kerja ya K3 yaitu sertifikasi. Nah mungkin juga pernah ada juga di kedutaan kita Malaysia mengurus visa paspor juga kena pungli dan bahkan duta besarnya juga diproses hukum. Nah ini memang bahasa saya korupsi di bidang pungutan liar atau suap ini kan sebenarnya kegiatan yang tidak pakai otak itu, menunggu aja akan orang ada setor. Misalnya caranya apa? Harusnya sudah memenuhi syarat segera dikeluarkan izin hari ini, ditunda-tunda besok, akhirnya orang sadar diri ya udahlah untuk mempercepat kemudian ngasih amplop. Nah itu apakah ini rangkaiannya nanti kepada Pak Wamen? Kita tunggu KPK. Apakah ini ada pihak swasta calo yang ngurus dan kemudian bekerja sama dengan oknum di bawah, bagian PTSP atau apa, dan kemudian ada sisa terus kemudian dikasihkan hadiah kepada Pak Wamen? Nah, itu nanti bisa jadi. Semua hal bisa terjadi, Diandra. Masih. Baik.
Pak Andi, bagaimana nih Ketua Umum Jokowi Mania, ketum Anda, tertangkap atau terjaring OTT KPK, tanggapannya seperti apa? Ya, pertama Diandra, kami turut prihatin bahwasanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang bekerja sangat luar biasa dan mendapatkan apresiasi juga dari Presiden dan dengan cukup memuaskan dan hasil kerjanya ya. Bagaimana beliau memperjuangkan hak-hak buruh, hak-hak pekerja yang selama ini dikatakan dinafikan oleh perusahaan-perusahaan yang nakal itu ya. Jadi memang kami sangat katakanlah kalau secara organisasi memang agak terpukul untuk itu. Tapi biar bagaimanapun kita apresiasi juga kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto ya, tanpa pandang bulu ya, untuk berbicara mengenai korupsi itu apapun itu ya, itu beliau akan libas kalau terjadi sesuatu korupsi di kabinet beliau ya. Jadi itu kita apresiasi untuk itu. Dan juga ya untuk KPK ya, saya berharap memang ajas praduga tak bersalah itu dikedepankan juga ya. Sampai seperti apa nanti kita tunggu press release-nya dari KPK, bahwasanya apa yang terjadi itu kronologinya seperti apa, dan juga kita lihat nanti exposure-nya seperti apa gitu, keterlibatan dari Pak Wamen ini terhadap katakan 14 orang yang terlibat di dalam kasus ini gitu. Kasusnya sebetulnya juga kita belum tahu ini apa kasusnya, ini masalah K3 atau masalah yang lain gitulah. Apakah kasus ini ada dalam satu grup ataukah Pak Wamen ini terpisah gitu. Tapi yang jelas apa yang telah dilakukan oleh KPK itu ya kita apresiasi lah, karena itu kinerja dari aparat penegak hukum. Dan kita pasti akan taat kepada hukum, dan saya yakin juga Pak Wamen itu akan taat pada hukum, dan apabila memang bersalah ya pasti beliau juga akan terima. Tapi biar bagaimanapun ada ajas praduga tak bersalah itu kita kedepankan. Begitu Diandra. Baik, kalau Pak Boyamin tadi kan Anda sampaikan juga bahwa 99% kalau misalnya OTT KPK ini bukti semua sudah valid. Jadi memang ada kemungkinan bahwa Wamenaker ini akan ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa? Ya potensi 90% lah untuk akan jadi tersangka, karena kalau hanya saksi itu biasanya level tengah atau bawah gitu nanti yang dilepas gitu. Karena misalnya karena menjalani perintah atasan, melakukan karena disuruh gitu. Itu level-level itu gitu. Atau bahkan dulu ajudan atau sopir itu ya pasti lepas itu. Tapi ada pernah ajudan yang kena proses karena ternyata dia sangat aktif, bahkan ikut mempertebal pemerasan misalnya gitu. Ya ada juga gitu. Jadi ini rangkaian itu kalau itu kan toh biasanya kalau OTT itu ya nanti naik bahkan gitu. Tapi kalau sudah sampai Pak Wamen itu ya rasanya kalau memang betul beliau diamankan begitu ya potensi untuk jadi tersangka ya besar. Dan itu istilah saya itu kan kadang-kadang memperolok-olok KPK. Kalian OTT itu kalau gagal ya keterlaluan, karena apa? Menciptakan, membuat alat bukti. Seperti dalam kasus pembunuhan, itu kalau penegak hukum kan mencari alat bukti, menemukan alat bukti setelah peristiwa terjadi. Nah, mencari senjatanya, mencari sidik jarinya, segala macam. Nah, kalau OTT itu kan mengintip orang yang melakukan kejahatan, sama dengan mengintip orang yang mau melakukan pembunuhan. Nah, dibiarkan sampai menusuk, tapi cepat-cepat terus langsung ditembak atau langsung diamankan supaya tidak sampai terbunuh. Tapi perencanaan pembunuhannya sudah diketahui. Nah, itu jadi mestinya alat bukti sangat solid, sangat kuat. Dan OTT yang sudah dibawa ke gedung ke KPK itu artinya berarti sudah solid dan alat buktinya sudah 5, itu sudah saksi, dokumen, terutama bukti elektronik itu sudah tinggal mengurai aja. Dan saya kira hanya formalitas untuk menetapkan ini penyelidikan, terus kemudian malam ini gelar perkara penyidikan dan sekaligus penetapan tersangka. Besok sebelum 24 jam diumumkan tersangkanya dan ditahan, dan pasti langsung melakukan konpres gitu. Bagaimana alurnya gitu. Baik, Pak Andi, tadi kan dinyatakan juga 90% ketika sudah OTT seperti ini bukti-bukti semua sudah valid. Jika memang Wamenaker Immanuel Ebenezer ini menjadi tersangka, langkahnya seperti apa dari Jokowi Mania sendiri? Apakah kepengurusannya ini sebagai ketua umum akan dicopot atau bagaimana? Ya, kita pasti akan ada satu pertemuan nantinya secara internal untuk itu.
Yang jelas begini, kita nggak berandai-andai, kita tunggu saja dari eksposurnya nanti dari KPK ya, sampai itu memang jelas terang benderang untuk itu. Yang jelas ya kami pasti akan memberikan suatu tim kuasa hukumnya dari kita sendiri juga, kita akan membantu untuk itu gitu. Tapi ya kita tunggulah, mungkin ya nanti jam 12 atau jam 11 malam itu ada pengumuman, ya kita tunggu saja. Dan kita berharap ya bersama-sama bahwa ini ada pembelajaran penting kepada seluruh pejabat publik gitu ya. Bahwasanya kita memang harus mempunyai iman yang kuat ya, karena setan-setan ini luar biasa besar-besar ya. Jadi mengganggu terus. Jangan kalahkan setan, Pak. Ya, jadi artinya kalau kita iman kita kuat ya kita bisa ada pembentengan diri kita itu. Yang jelas saya terima kasih Bu Diandra, yang jelas kita tunggu bagaimana prosesnya ya dalam beberapa jam ke depan. Ya mudah-mudahan udah ada hasilnya. Begitu, Diandra. Baik, terima kasih banyak Pak Andi, Pak Boyamin sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dr. Tifa membawa buku Jokowi's White Paper saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Karena dari awal itu dilakukan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, Dr. Tifa membawa buku Jokowi's White Paper yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Menurut Dr. Tifa, melalui teknologi yang ada dalam buku tersebut, seseorang bisa mendeteksi suatu kebohongan. Oh, persiapannya ya, ini juga pelajaran untuk semua rakyat Indonesia ya, bahwa kita ini benar-benar dengan pelajaran, dengan apa yang saya alami itu, jangan pernah buta hukum. Kita semua tuh harus melek hukum, dan kita juga harus melek teknologi ya. Anda baca tulisan kami, hasil penelitian kami, Anda akan tahu bahwa dengan teknologi yang sudah kami jelaskan di buku Jokowi's White Paper ini, sesungguhnya kebohongan itu nggak ada tempatnya lagi ya. Kebohongan nggak ada, orang bisa bohong. Jadi kalau ada orang yang masih mau berbohong dan masih kepengen berbohong, itu orang itu kudet, jadul. Sementara itu, aktivis Rustam Effendi yang juga dipanggil hari ini tidak bisa hadir karena orang tuanya meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain lagi pemirsa, Lembaga Antirasuah KPK berencana memanggil selebgram Lisa Mariana untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Pemanggilan Lisa diagendakan pada Jumat besok. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan Lisa Mariana sebagai saksi sangat dibutuhkan oleh penyidik dalam mengungkap perkara korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Budi menyebut KPK fokus mendalami aliran dana non-budgeter yang menjadi permasalahan di BJB. Diketahui KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara korupsi pengadaan iklan di BJB. Melihat konstruksi dari perkara di BJB ini kan terkait dengan pengadaan iklan ya, yang kemudian sebagian anggaran digunakan untuk dana non-budgeter, yang kemudian KPK terus mendalami dari dana non-budgeter itu peruntukannya untuk apa, peruntukannya untuk siapa. Nah, itu yang oleh penyidik didalami dari keterangan-keterangan para saksi yang sudah dipanggil. Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat sangat dibutuhkan, dan informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap dan membuat terang perkara ini. Selain itu, KPK juga sudah menggeledah sejumlah lokasi, salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. KPK menyebut dugaan korupsi yang berlangsung pada 2021 sampai 2023 telah merugikan negara sebesar 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya pada Rabu kemarin, Lisa Mariana mengamuk dalam siaran langsung di akun media sosial miliknya. Usai Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan Ridwan Kamil. Lisa Mariana pun berjanji akan membongkar kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar yang menyeret nama Ridwan Kamil. Sambil menangis, Lisa Mariana mengamuk saat siaran langsung di akun media sosial miliknya setelah polisi mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengungkapkan kekecewaannya dan menduga ada rekayasa dalam proses pemeriksaan DNA. Usai pengumuman hasil tes DNA, Lisa Mariana berjanji akan membongkar kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar yang menyeret nama Ridwan Kamil. Lisa Mariana akan datang ke KPK sebagai saksi pada Jumat besok. Hal ini juga dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Budi menyebut keterangan Lisa sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Pikir dong, pakai otak. Salah itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam bahkan dari CT scan aja tuh udah ke otak setelur cacing. Rumah panggung berukuran 4x2 di Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang menjadi tempat tinggal Raya, bocah 4 tahun yang meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kini sepi. Orang tua Raya, Udin dan Endah, kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa di Cimahi, Bandung. Menurut kerabat, di lantai tanah atau di kolong rumah panggung inilah Raya biasa bermain bersama anak-anak seumurannya. Kerabat juga mengungkap, meski sering diobati ke posyandu setempat, Raya tidak diketahui cacingan, hanya gangguan paru-paru yang dideritanya sejak usia 2 tahun. Keadaannya emang nggak seperti anak pada umumnya. Emang ada kelainan dari bayi, jalannya juga baru ya. Emang suka di tanah, di rumah juga emang kesehariannya di tanah kan, itu kata orang tua anteng gitu. Emang suka cerik gitu, hoyongna ameng gitu, kadang ke atas main, kadang emang suka main di tanah, main ke kolong. Raya meninggal dunia usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Nah, ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews, pemirsa. Militer Israel mulai melakukan invasi serangan skala besar dalam operasi pengambil alihan kota Gaza. Israel mengklaim pasukannya telah kuasai pinggiran kota Gaza. Militer Israel mengumumkan telah mulai melakukan operasi awal dan tahap pertama untuk mengambil alih kota Gaza. Israel pun mengklaim pasukan IDF sudah menguasai pinggiran kota Gaza. Serangkaian kendaraan militer Israel nampak menyerbu wilayah Al-Mukair di timur Laut Ramallah dan menutup akses masuk. Pasukan Israel juga menyerbu Kem Al-Am'ari Ramallah di tepi barat yang diduduki. Juru bicara militer Israel Evi Devri menyampaikan pihaknya akan memperdalam serangan terhadap Hamas di kota Gaza. Sebelumnya Israel menggerakkan puluhan ribu pasukan cadangan pada Rabu waktu setempat untuk mempersiapkan serangan yang diperkirakan akan terjadi di kota Gaza. Sementara itu, rangkaian serangan Israel ke kota Gaza terus mengakibatkan tewasnya warga sipil, termasuk wanita, anak-anak, dan lansia.
Pada rekaman yang diambil di Rumah Sakit Al-Shifa pada hari Rabu menunjukkan jenazah yang dikafani. Beberapa di antaranya merupakan anak-anak yang dikelilingi oleh kerabat mereka yang berduka. Warga setempat juga terlihat melaksanakan sholat jenazah untuk para korban. Setidaknya 58 korban meninggal dunia akibat serangan Israel telah tiba di rumah sakit di jalur Gaza. Beberapa di antaranya merupakan satu keluarga yang terbunuh ketika pasukan Israel mengebom tenda-tenda yang melindungi orang-orang terlantar di sejumlah kamp pengungsian di kota Gaza. Puluhan warga Israel di Tel Aviv berunjuk rasa menuntut dihentikannya genosida di Gaza. Mereka juga menuntut pembebasan sandera yang masih ditawan di Gaza. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Interupsi bersama rekan Davi Pratama. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Puluhan warga Israel melakukan aksi unjuk rasa di Tel Aviv Rabu waktu setempat. Ada sejumlah tuntutan yang mereka suarakan, diantaranya penghentian genosida di Gaza serta pembebasan sandera yang masih ditawan di Gaza. Tak hanya itu, para demonstran juga menentang adanya Yayasan Kemanusiaan Gaza dan menuntut agar organisasi tersebut dibubarkan. Mereka menilai Yayasan Kemanusiaan Gaza merupakan jebakan, sebab ada lebih dari 1.000 orang dibunuh pasukan Israel di sejumlah lokasi distribusi bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza. Meski demikian, unjuk rasa tersebut juga menuai protes dari warga setempat. But most of the days for almost 3 months now have been insane. There are many documentations of this, of how people are running and being shot at. It's insanity. This is not how you...